Seekor kucing pergi ke setengah jalan. Dia tadi perhatikan dengan sebuah truk yang datang dengan kecepatan tinggi. Si kucing nanti akan ditabrak oleh truk. Tiba-tiba, gadis itu melari ke arah si kucing. Dan gunakan raket untuk menyelamatkan kucing. Selanjutnya, hal aneh sudah terjadi. Si kucing ini bisa berdiri dengan dua kaki seperti manusia. Setelah kucing itu menyapu partikel debu di tubuhnya. Si kucing sudah berkata, "Terima kasih kepadamu ketika menyelamatkanku." Si kucing itu sambil berkata sambil menundukkan kepalanya sebagai terima kasih. Haru kaget banget, sejenis apapun yang dirinya diselamatkan. Si kucing berkata lagi. Dia sekarang sangat buru-buru. Nanti dia akan kembali untuk berterima kasih gadis ini. Beres kata, dia berubah menjadi kucing dan menghilang. Haru kembali rumah, dia merasa tak bisa percaya masalah itu. Dia kurang tahu, nanti hal-hal yang tidak dapat dipercaya akan terus datang. Pada malam, di jalan muncul sekelompok kucing pergi dengan dua kaki. Mereka sambil berjalan sambil berjincit. Berjalan bola-balik, seperti berjalan sambil tidur. Di kelompok, si kucing itu sedang duduk di tandu, kepalanya memakai permata. Itulah raja dari kerajaan kucing. Si kucing hitam adalah penjaga mengikuti untuk melindungi. Kelihatannya sangat ganas. Dia mengusir semua kucing liar yang berbaur dengan kelompok. Haru mendengar suara. Jadi dia keluar untuk melihat. Tidak terduga, kelompok kucing ini berhenti di depan pintu rumah gadis itu. Biksu nasional kerajaan kucing melambai padanya. Haru berdiri tercengang sejenak dan berjalan keluar. Biksu nasional berkata, "Kami datang ke sini untuk terima kasih." Ternyata si kucing diselamatkan oleh Haru pada hari itu. Ialah putra di kerajaan kucing. Dia ingin membalasnya karena telah menyelamatkan hidupnya. Kerajaan kucing kirim ke Haru beberapa hadiah. Dan menyuruhnya bersiap untuk menerima. Raja kucing sombong secara pribadi berterima kasih padanya. Kemudian mereka pergi. Hadiah dari kerajaan kucing, bisakah apa? Kebesokan hari. Haru mendengar suara panggil dari ibunya. Baru turun rumah. Dia melihat di kebunnya. Selama satu malam kebun itu sudah memenuhi rumput catail. Gadis ini tidak cukup waktu untuk berpikir. Dia melewati rumput-rumput itu untuk ke sekolah. Di bubuhnya samar-samar berharum catnip. Membuatkan kucing-kucing yang liar mengikutinya. 1 ekor, 2 ekor dan sekelompok kucing. Akhirnya, Haru sudah membawa ke sekolahnya semua kucing liar dalam perjalanan ke sekolah. Dia melari ke ruang ganti untuk gantian pakaian di tubuhnya. Dia baru membuka lemari. Setiap kotak hadiah jatuh dari dalam. Tak terduga, di dalam adalah tikus-tikus dengan bulu cerah. Haru takut setengah mati. Untunglah, kucing-kucing liar tadi mengikutinya ke sekolah bergegas masuk ke kamar itu. Jadi mereka mengadakan pesta besar, dan pada saat yang sama, mereka menyelamatkan Haru. Setelah selesai belajar, sekretaris Raja Kucing telah menemukan Haru. Bertanya gadis ini apakah dia puas dengan hadiah yang diberikan kepadanya. Haru dimarah dengan mereka, "Puas sama kepalamu ya? Apakah ini adalah pekerjaan dari manusia?" "Baik, mereka bukan manusia ya." Sekretaris kucing berkata, "Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Kami juga memiliki satu hadiah terakhir untukmu. Ialah mengantarmu ke kerajaan kucing untuk menjadi istri putra. Tempat ini seperti surga. Bisa makan makanan enak, bisa liburan, apapun juga ada." Haru sudah dengar dan merasa sedikit terguncang. Hidup seperti itu benar-benar tidak buruk sama sekali. "Apa sih, nunggu sebentar ya? Aku akan menjadi istri putra kan? Itu artinya ialah Haru akan menikah dengan kucing kan?" Haru ingin menolak. Sekretaris kucing meninggalkan pesan, nanti malam akan jemputnya. Dan menghilang. Mati kok. Kalau kucing-kucing itu sudah berkata jadi mereka akan melakukannya. Saat Haru merasa putus asa. Tiba-tiba dia mendengar suara aneh. Berkata bahwa gadis ini harus ke jalan Crossroad untuk mencari kantor kucing. Tempat itu akan membantunya untuk menyelesaikan masalahnya. Namun dia kurang tahu suara ini adalah siapa. Tapi harus sudah ke jalan Crossroad untuk menemukan. Tapi dia sudah mencari selama setengah hari, dan tidak menemukan kantor kucing baron dimanapun. Akhirnya dia memutuskan duduk di bawah untuk istirahat. Dia tadi perhatikan dengan sebuah benda aneh di kursi. Ada benda aneh di kursi. Dia tak melihat dan duduk di atasnya. Ini apa? Ternyata ini adalah seekor kucing gemuk. Dia mengerutkan kening, sangat tidak nyaman untuk diduduki. Haru bertanya kucing ini. "Kamu tahu kantor kucing baron di mana?" Si kucing berbalik kepalanya dan menandang gadis itu.
Baik, sepertinya dia bertanya orang yang salah. Ketika Haru ingin pergi, si kucing ini sudah berbicara. Mengikutiku. Haru tercengang, tapi dia segera mengejar. Si kucing gemuk mengantarkannya lewat para gang, balkon, atap rumah dan keliling dengan jarak jauh. Akhirnya melewati kubah. Gadis kecil itu melihat deretan rumah mini. Rumah di tengah adalah kantor kucing Baron. Seekor kucing memakai tuxedo sudah keluar. Si kucing inilah pemilik kantor ini, si kucing Baron. Baron mengundang Haru memasuki rumah. Haru berlutut dan merangkak ke dalam. Dalam rumah berhias sangat hati-hati dan harmonis. Bahkan ada secangkir teh kecil. Setelah mendengar Haru bercerita semuanya, Baron memutuskan untuk membantuannya. Saat ini, sekelompok kucing segera masuk rumahnya dan berlari keliling kaki Haru. Mereka seperti angin dan membawa gadis ini menghilang. Si kucing gemuk mengejar di belakang. Kucing Baron menunggangi seekor gagak untuk mengikuti di belakang. Mereka melewati setiap gua cahaya. Akhirnya menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Saat Haru bangun, gadis itu menemukan bahwa kucing gemuk itu menjadi sangat besar. Tidak benar, karena dirinya sudah memperkecil. Dia sudah sampai kerajaan kucing. Langit cerah, dan rumput hijau. Tempat ini indah seperti surga. Sekretaris kucing mengantarkan mereka ke dalam kastil. Si kucing gemuk dibawa ke kamar yang dalamnya penuh makanan mantap. Setelah beres makan, inilah jenis makanan yang kucing paling suka. Di ruang lain, Haru mengenakan gaun yang indah. Raja kucing masuk kamar, tersenyum dan berbicara, pengantin putranya sangat cantik. Haru segera berkata, aku gak bisa menikah sama putra. Aku bukan kucing. Raja kucing tersenyum dengan jahat. Kamu sudah menjadi kucingnya. Haru melihat dirinya di cermin. Telinga kucing, tangan kucing. Tertegun sejenak. Kucing kan. Dia segera melari ke kamar, mencari si kucing gemuk. Dia menyadakkan. Kucing gemuk itu berendam di stoples selai, dan tidak bergerak. Haru putus asa. Di pesta, akhirnya Raja Kucing juga mengungkapkan sifatnya yang sulit diatur. Artis itu menampilkan tarian belati. Raja merasa pertunjukan ini tidak bagus. Jadi artis itu sudah dibuang keluar kastil. Pertunjukan selanjutnya adalah pertunjukan komedi. Raja tidak tersenyum. Tapi seorang tamu sudah tertawa dulu. Jadi seorang tamu ini dibuang keluar kastil. Sedangkan Haru duduk di samping, wajahnya penuh sedih. Saat ini, seekor kucing memakai topeng. Mendekati Haru dan mengundangnya menari. Berdua menari mengikuti irama waltz. Kerajaan kucing melihat. Tidak benar, masih ada salah-salah. Raja kucing meraung, meminta untuk mematikan musik. Si kucing licik ini. Jadi kamu adalah siapa? Kucing bertopeng melepas topengnya. Benar ya, ialah kucing Baron. Di bawah perintah Raja Kucing, sekelompok tentara kucing masuk ke dalam ruang. Baron membuang topeng. Topeng itu mengena dengan toples selai, bebaskan kucing gemuk. Ketika tentara kucing menyerang si kucing gemuk, si kucing putih yang lembut memberitahu Haru bahwa gadis ini harus keluar tempat ini dalam hari ini. Jika tidak, nanti akan menjadi kucing selama-lamanya. Setelah selesai, si kucing ini membuka pintu rahasia, mengantar Haru dan Baron melarikan diri dari kastil ini. Setelah keluar kastil, si kucing putih menunjuk ke arah menara tinggi dan berkata, memanjat ke puncak menara itu, nanti bisa kembali dunia manusia. Gadis itu berubah menjadi setengah kucing setengah manusia. Telinga kucing, tangan kucing, ekor kucing. Gadis ini semakin mirip seekor kucing. Dia harus keluar tempatin pada hari ini. Memanjat ke puncak menara, bisa kembali dunia manusia. Jika tidak, dia akan menjadi kucing selama-lama. Saat ini, kucing gemuk juga melarikan diri dari kastil. Dan mengejar sampai. Mereka mulai pergi ke arah menara. Tapi sudah tersesat di labirin. Mereka tersesat. Dinding-dinding di sini selalu bergerak. Dan membuat semua jalan diblokir. Haru melihat seekor kucing menyelinap. Gadis ini melihat sepasang kaki di ujung dinding. Ternyata kucing-kucing itu membawa dinding di punggung mereka dan berlari bola-balik. Si kucing Baron menendang dinding satu kali. Sejalan lurus ke menara muncul di depan mereka. Mereka sudah melewati labirin. Dan berlari ke menara. Haru dengan cepat sudah berhentikan. Baron menjemputnya dan terus berlari. Ketika melihat mata yang kuat dari Baron, Haru tiba-tiba bermerah wajahnya. Di arah lain, Raja Kucing sangat marah.
Dia meminta sekretaris kucing untuk memberikannya panel kontrol. Dia menekan tombol. Menara itu segera hancur. Akhirnya hanya bagian atas menara yang tersisa aja. Raja dan tentara kucing mengejar sampai tempat ini. Dan keliling mereka. Saat ini, di luar muncul kelompok tentara kucing. Putra kucing sudah kembali. Putra kucing berkata dengan Raja kucing dengan secara serius bahwa dia tidak menikah dengan Haru. Karena jodoh yang putra kucing mencintai ialah si kucing putih ini. Tak terduga, mendengar sampai ini, Raja kucing lebih menarik. Dia berkata dengan Haru bahwa, kalau putraku tidak sukamu, kamu ingin menjadi istriku gak? Kali ini, Haru tidak ada kompromi lagi. Aku tak bisa menjadi istrimu. Seekor kucing mesum ini. Pintu keluar di puncak menara masih ada. Si kucing gemuk meraih Haru dan membuangnya ke atas. Dengan manusia sudah menjadi kucing seperti Haru, dia mendarat dengan mudah. Dia buru-buru berlari ke atas. Akhirnya dia juga memanjat ke puncak menara. Dan dia menyadari bahwa dirinya sedang di langit tinggi 1000 meter. Tubuhnya sudah memperbesar, dia berubah menjadi manusia kembali. Saat angin bertiup, gadis ini tak bisa berdiri dan jatuh. Untunglah, si kucing gemuk sudah bantunya. Kak Muta, kamu jangan bilangku berat ya. Tapi, kali lain kamu ingat. Mengurangi berat badan kok. Akhirnya berdua masih jatuh. Pada saat genting, Baron melompat ke depan. Tarik Haru. Tolong dorong dadamu ke atas dan lihat ke bawah. Tak ada dada, bagaimana dorongnya? Percayalah padaku. Haru membuka matanya lebar-lebar, dan merentangkan tangannya lebar-lebar. Gadis itu telah menghentikan kecepatan jatuh. Saat ini, sekelompok gagak hitam terbang langsung ke langit. Dan bawa mereka. Sekaligus mereka menciptakan jembatan untuk mengantar mereka ke tanah. Jadi, gagak ini adalah teman Baron. Dia membawa jenisnya sendiri untuk menyelamatkan Haru kembali dunia manusia. Kak Baron, aku sudah menyukai samamu ya. Aku juga suka kepribadian Haru yang lugas. Saat menghadapi pengakuan Haru, Baron sudah menolak dengan hati-hati. Setelah itu, dia naik di punggung gagak dan menghilang. Haru kembali kehidupan biasa. Setelah itu, dia menjadi lebih berpendirian. Setiap hari dia bangun, berencana untuk melakukan apapun. Dia tidak lagi mudah dipengaruhi oleh sikap orang lain. Karena si kucing Baron sudah mengatakan dengannya bahwa, Haru, jangan pernah kehilangan dirimu. Saat manusia jatuh cinta, mudah-mudah kehilangan dirinya. Dan menjadi si kucing baik mendengarkan dan lucu. Kalau siapapun cintamu dengan jujur, dia akan mengatakan bahwa tetaplah menjadi diri.